Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Kita awali dan masuki serta alami kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita mengambil saat teduh, dan hendaklah setiap umatnya mengungkapkan bahwa pertolongannya hanyalah Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Sang Ada, sebab kasih setianya kekal dan tidak akan pernah meninggalkan segala karya tangannya. Terimalah salam berkat. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema atau judul renungan kita pada kebaktian pagi hari ini yaitu karya Tuhan di dalam sakit dan derita umatnya. Karya Tuhan di dalam sakit dan derita umatnya. Ibu, bapak, saudara dan anak-anakku sekalian yang terkasih, mungkin selama ini kita telah atau bahkan sering mendengarkan atau juga menyaksikan kisah tentang seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan pada anggota atau beberapa anggota tubuhnya. Tidak jarang ketika orang mendapati hal atau keadaan yang seperti ini, bahwa penderita atau orang yang mengalami ketidaksempurnaan anggota tubuh dipandang sebagai orang yang sulit atau bahkan tidak mempunyai masa depan yang cerah, tidak mempunyai masa depan yang indah, tidak akan mengalami masa depan yang membahagiakan. Dan saudara-saudara, hal apakah yang terjadi kemudian? Sementara ada anggapan atau bahkan tuduhan yang seperti itu. Kalau kita mencoba untuk merenungkan lebih dalam keadaan dan anggapan yang seperti itu, setidaknya ada dua hal yang patut kita perhatikan lebih lanjut. Yang pertama, saudara-saudara, bagi si penderita, katakanlah begitu, dan ia kebetulan mempunyai model atau sebagai pribadi yang hanya nerimo ing pandum, hanya menerima keadaan. Sudahlah, biar seperti ini saya alami saja. Biasanya orang yang bersikap seperti ini hidupnya ya tidak jauh dari anggapan, penilaian atau tuduhan dari orang-orang lain seperti itu tadi. Tetapi sebaliknya, yang kedua, orang yang mempunyai sikap atau mau menyikapi lebih lanjut atas keadaan dan keberadaan diri yang seperti itu tidak sempurna, ia pasti akan melakukan upaya-upaya sedemikian rupa. Ia pasti akan melakukan banyak hal untuk mengimbangi ketidaksempurnaan pada bagian tubuh yang dia alami. Artinya, saudara-saudara, bukannya ia tidak bisa atau tidak mau menerima keadaan dirinya yang tidak sempurna,
tetapi justru ia ingin memaksimalkan keadaan atau potensi yang dia rasa ada di dalam dirinya. Ia ingin benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada diri, tubuh, bahkan hidup sebelumnya. Ia tidak sekedar ingin menyikapi kekurangannya, tetapi justru melalui upaya-upaya itu ia yakin pada saatnya Tuhan memberkati setiap upaya, Tuhan memberkati setiap karya yang dia lakukan. Bahkan tidak jarang dari hasil berbagai upaya, dari hasil berbagai karya yang dia lakukan, justru itu dapat memberi inspirasi bagi banyak orang. Baik itu orang-orang yang ada di lingkungan terdekatnya, keluarga, tetangga kanan kiri, bahkan bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, melalui kisah Alkitab yang baru kita baca dan dengar pembacanya tadi, Tuhan Yesus ingin membenahi atau mungkin tepatnya meluruskan pandangan yang ada di dalam hati dan pikiran para murid, yaitu bahwa sakit dan derita yang dihadapi atau dialami oleh orang, oleh manusia mungkin, bukanlah karena dosa yang telah dibuatnya selama ini. Sakit atau penderitaan yang sedang dialami, yang sedang dihadapi oleh manusia, sekali lagi Yesus ingin mengingatkan, Yesus ingin menegaskan bahwa Tuhan ingin menyatakan rencana dan karya indahnya bagi kehidupan dan kebaikan manusia. Bahkan melalui semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, apapun yang dilakukan oleh umat yang senantiasa dikasihi, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib akan dinyatakan melalui upaya-upaya dalam bagian kehidupan yang dirasa sebagai penderitaan sakit. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada kesempatan, atau menurut saya lebih tepat lagi, selama Tuhan masih menganugerahkan kepercayaan hidup kepada saya dan panjenengan selaku umat yang dikasihinya, melalui kesaksian ini Yesus mengajak kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sebagaimana yang diteladankan dalam kisah penyembuhan terhadap si buta tadi. Demikian juga selanjutnya melalui kisah yang baru saja kita baca dan dengar pembacaannya, kesaksian Alkitab kita ingin menunjukkan bahwa Allah benar-benar berkarya, atau paling tidak
turut berkarya di setiap lini kehidupan umat yang dikasihi. Mujizat penyembuhan pada diri dan hidup si buta tadi kemudian pasti dan selalu menjadi kesaksian indah bagi lingkungan dimanapun ia berada. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya bagi lingkungan saja, tetapi bagi siapapun yang jadi saksi atas peristiwa hidup yang begitu luar biasa yang dialami oleh si buta. Meskipun orang-orang yang mendengar kesaksiannya adalah orang-orang yang tidak percaya, bahkan juga menolak dia. Selanjutnya, menyikapi hal-hal seperti yang diungkapkan tadi, kita senantiasa menyadari dan patut menyadari pasti ada kendala di tengah-tengah upaya menyikapi keadaan sakit, keadaan derita. Misalnya seperti yang disaksikan oleh bagian dari Injil kita. Pada diri si buta ternyata orang tuanya tidak mau bersaksi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan sakit dan penderitaan. Orang tuanya justru lepas tangan. Ia malah menimpakan, membebankan persoalan yang sedang diderita oleh anaknya yang buta tadi pada dirinya sendiri. Begitu juga pesan dari kisah penyembuhan tadi. Kita melihat munculnya sikap lebih takut kepada manusia yang hanya dapat mengucilkan, yang hanya dapat meremehkan, yang hanya dapat memarahi atau sikap-sikap kasar dan tidak baik yang lainnya, daripada sikap lebih takut kepada Allah yang jelas-jelas dapat membinasakan jiwa manusia. Nah, dari semuanya itu, saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saya dan panjenengan sekalian diajak untuk selalu dan selalu belajar bahwa di balik sakit penyakit, di balik semua bentuk penderitaan, pasti ada rencana serta penyataan karya Tuhan yang begitu indah di dalam hidup dan kehidupan kita. Ketika sakit penyakit atau bahkan penderitaan itu datang menerpa kita, nantikan dan persilakanlah Tuhan sendiri yang bekerja dan menyatakan maksudnya yang indah di dalam hidup kita. Saudaraku, menyikapi merebaknya persebaran virus COVID-19 atau virus corona, boleh-boleh saja kita kembali merenungkan salah satu peristiwa kehidupan yang dialami oleh umat Tuhan pada perjanjian lama yang lalu, yaitu ketika Tuhan mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi, melawat satu persatu
rumah demi rumah yang didiami oleh umat yang sangat dikasihi. Tuhan melalui malaikatnya mencari tanda yang ada pada bagian pintu rumah-rumahnya. Dan ketika malaikat itu mendapati pintu rumah telah ditandai secara khusus bagaimana yang ditetapkan atau diharapkan oleh Tuhan, maka lewatlah malaikat itu. Ia melanjutkan perjalanan lawatannya ke tempat atau rumah-rumah yang lainnya. Dan ketika sebuah rumah didapati pintunya tidak ada tanda khusus, maka hal yang mengerikan menimpa rumah itu, bahkan seisi rumah itu. Artinya saudara-saudara, pokok perenungan dari lawatan Tuhan melalui malaikatnya menunjukkan bahwa Tuhan tetap dan selalu ingin agar umatnya menyatakan karya yang telah diteladankan oleh Allah melalui keteladanan Yesus Kristus. Karena itu selama masih ada kesempatan, mari saya dan panjenengan sekalian melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah agar tidak hanya Tuhan Allah sendiri, tetapi juga orang lain mendapatkan berkat melalui ragam aktivitas karya yang saya dan panjenengan lakukan. Selamat menyikapi campur tangan Allah. Selamat menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, pada saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan marilah sekarang kita teruskan anugerah aktivitas kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Sekali lagi, nantikanlah senantiasa dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih Allah Bapa Sang Hidup, damai sejahtera di dalam karya Yesus Kristus Sang Putra, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada saudara sekalian saat ini sampai Maranatha.